baik. Untuk selanjutnya materi terakhir dari ekonomi manajerial yaitu mengenai keputusan dalam ketidakpastian dan risiko. Untuk pembahasannya waktu dan tempat Pak Daniel silakan. Baik, selamat bertemu kembali lagi rekan-rekan mahasiswa, para mahasiswa untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Ini adalah modul yang terakhir dalam pertemuan kita satu semester ini untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Topiknya itu adalah tentang keputusan dalam ketidakpastian dan risiko. Ya, pastinya memang dalam keputusan manajerial, maka untuk mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan pasti ada kondisi-kondisi yang sifatnya tidak pasti dan punya risiko. Nah, pembahasannya itu berkaitan dengan bagaimana keputusan yang terjadi atau bagaimana tindakan keputusan yang dilakukan kalau situasinya dalam ketidakpastian. Kemudian bagaimana keputusan yang sifatnya yang kalau terjadi dalam kondisi risiko. Ya, dalam kedua situasi atau kondisi ini ada beberapa cara atau beberapa metode yang bisa digunakan sebagai alat analisisnya bagi pelaku usaha atau seorang manajer untuk mengambil keputusannya. Ya, demikian Pak Niko. Baik Pak, lalu kenapa pengambilan keputusan itu sangat penting untuk pembahasan ekonomi manajerial ini Pak? Ya, terima kasih Pak Niko. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, ya, khususnya dalam konteks seperti sekarang saja kita lihat di masa pandemi ini, di mana situasi ekonomi itu sangat berguncang atau turbulensi, ya, artinya susah untuk diprediksi, ya, maka konsep-konsep pengambilan keputusan itu menjadi penting dipakai atau digunakan. Hal yang menjadi dasar pertama itu adalah bagaimana kita melihat pengambilan keputusan itu berdasarkan situasinya, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi apakah situasinya dalam kepastian atau disebut dengan certainty, kemudian dalam keadaan risiko atau risk, dalam ketidakpastian atau uncertainty, dan dalam suasana konflik misalkan, ya kan? Nah, analisis keputusan dalam ketidakpastian ini sifatnya karena apa? Informasi yang tersedia tidak sempurna, ya, atau tidak lengkap. Peristiwa yang akan terjadi mungkin dapat diketahui, mungkin. Jadi artinya mungkin dapat diketahui ini bisa saja ini akan real, bisa juga tidak. Kemudian probabilitasnya tidak diketahui, ya, karena distribusi probabilitas tidak dapat disajikan. Kemudian analisis kalau dalam keputusan risiko, ya, informasi yang tersedia tidak sempurna, ya. Kemudian seluruh peristiwa yang akan terjadi dapat diketahui, ya, artinya bisa diidentifikasi, ya. Seluruh probabilitas kejadian dapat diketahui karena distribusi probabilitasnya dapat disajikan. Itu Pak Niko. Baik Pak, lalu apa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk pengambilan keputusan yang menjadi dasar keputusan penting dalam manajerial? Baik, secara pengelompokan ada dua, ya, suasana pengambilan keputusan yang selalu dipertimbangkan oleh pelaku usaha, yaitu suasana dalam ketidakpastian dan suasana dalam risiko atau suasana adanya risiko. Yang pertama kita lihat dulu dalam keputusan yang ketidakpastian, keputusan dalam ketidakpastian. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya bahwa dalam konteks ini suasana keputusan probabilitas hasilnya itu tidak diketahui. Ya, artinya perlu probabilitas itu kan berkaitan kemungkinan yang akan terjadi itu sangat sulit untuk diprediksi. Ya, sehingga sebagai contoh nanti saudara bisa lihat bagaimana pilihan alternatif untuk melakukan investasi, ya, atau untuk mengalokasikan pendapatan dari seseorang, ya, apakah dia membeli saham, apakah dia membeli tanah, atau dia menyimpan uangnya di dalam tabungan. Nah, kondisi ekonominya sendiri secara
prediksinya dikelompokkan kepada cerah, sedang, lesu. Nah, artinya ini kan sangat tidak bisa ditentukan, ya. Suasana keputusan di mana probabilitas hasil tidak diketahui, ini dia yang dimaksudkan itu. Apakah cerah, ya, apakah sedang atau lesu. Nah, bagaimana, ya, yang harus dilakukan atau keputusan apa yang dilakukan kalau misalkan kondisi ekonominya cerah atau bagus, apa pilihan investasi yang baik. Demikian juga kalau sedang ataupun lesu. Nah, dalam pengambilan keputusannya untuk konteks ketidakpastian ini, kriteria yang kita pakai pertama adalah dengan konteks maksimum dan maksimum. Artinya kita melihat konteks nilai maksimum dari hasil minimum yang mungkin dicapai, ya. Itu yang disebut dengan kriteria maksimum, ya. Jadi konteksnya kita melihat hasil maksimum yang bisa kita capai dari kemungkinan minimum yang akan terjadi, ya. Itu konteks kriteria maksimum. Kalau konteks kriteria maksimum itu nilai maksimum dari hasil maksimum. Artinya situasi ya ketidakpastian ini kita dasari melihat dari hasil maksimum apa yang bisa kita dapat dari kemungkinan maksimum yang bisa kita peroleh, ya. Artinya kemungkinan maksimum apa yang akan terjadi, ya, atau probabilitas maksimum yang apa yang akan terjadi sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimum, ya. Jadi kalau tadi maksimum, maka bisa kita lihat konteks misalnya saham, ya, bahwa nilai yang paling terkecilnya itu adalah negatif 4 untuk saham, kemudian tanah 1, kemudian tabungan 5. Nah, kalau untuk konteks maksimal, makanya hasil maksimum itu kita lihat pada saham, ya, dengan nilai 10, ya, tanah 8 dan tabungan 5, ya. Nah, kriteria berikutnya adalah kriteria berkaitan dengan regret, ya, yaitu dalam konteks ketidakpastian bagaimana kalau, ya, sifatnya adalah kita mengukur dari sisi kemungkinan atau peluang hilangnya, ya, keuntungannya akan diperoleh atau dikatakan opportunity loss, ya. Itu yang dikatakan minimax dalam konteks kriteria regret, ya. Artinya memilih nilai minimum dari regret atau opportunity loss yang paling maksimum, ya. Maksudnya dalam konteks kehilangan yang paling maksimum yang akan terjadi, ya, dari nilai minimum yang akan bisa kita peroleh, ya. Jadi kalau kembali kepada contoh yang tadi, misalnya kita lihat bahwa kalau saham dalam prospek ekonominya cerah, maka kehilangan yang terjadi itu kan adalah 0, ya. Nah, kalau sedang juga 0, tapi pada saat lesu itu kemungkinan peluangnya hilang itu adalah paling tinggi, yaitu 9, ya. Jadi artinya apa? Kalau dalam konteks perekonomian lesu, maka sangat tidak disarankan untuk berinvestasi dalam kondisi saham karena peluang kehilangan keuntungan itu sangat besar. Nah, jadi kalau saya ambil contoh satu lagi, kami mencontohnya tanah. Dalam situasi cerah prospek ekonomi, maka kemungkinan hilangnya peluang itu hanya dinilai dalam 2. Kalau sedang itu 0,5. Kalau lesu itu 4. Artinya kemungkinan peluang untuk, ya, hilangnya investasi kalau kita punya investasi tanah itu dalam konteks lesu, ya, sangat besar, ya. Nah, untuk kriteria minimaxnya dari regret itu, maka, ya, yaitu nilai regret dari kemungkinan investasi dapat diperoleh dari hasil yang disajikan, ya, melalui tabel, yaitu berdasarkan kriteria pilih nilai minimum dari kemungkinan hilangnya peluang yang maksimum, ya. Jadi kalau tanah, kalau gitu maksimumnya kan adalah 9, dalam konteks tabel tadi, maka kondisi maksimum hilangnya peluang itu adalah untuk saham sebesar 9, untuk tanah sebesar 4, untuk tabungan sebesar 5. Jadi artinya kalau dalam ketiga pilihan investasi ini dalam konteks kriteria minimax adalah bahwa untuk kondisi lesu maka tidak disarankan untuk memilih saham untuk investasi karena nilai kehilangannya itu sangat besar.
Nah, bagaimana jadi yang paling dipilih adalah tanah. Ya, kenapa? Karena nilainya kehilangan yang minimal paling maksimumnya itu dari tanahnya itu adalah 4. Artinya dia paling minimum untuk hasil yang masih bisa dapat secara maksimal, ya. Nah, kriteria berikutnya dikatakan sebagai kriteria Hurwitz, yaitu bagaimana melakukan kompromi antara kriteria maksimum dan minimax, ya, maksimax, ya. Cara penggunaan kriteria ini adalah menentukan, ya, koefisien optimistik, ya, artinya menggunakan optimis, ya, kriteria optimis dari peluang-peluang yang ada, ya, yaitu ukuran kriterianya adalah antara 0 sampai dengan 1, ya. Jadi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ya. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya adalah dilakukan dengan cara, ya, menghitung nilai, ya, koefisien dari optimistiknya tadi terhadap peluang atau hasil yang diperoleh. Nah, pemilihannya bagaimana? Pemilihannya adalah nilai yang paling besar, ya. Nanti saudara bisa lihat dalam modul. Maka dari 3 pilihan investasi tersebut, kalau kita menggunakan Hurwitz, maka pilihan kita adalah kepada tanah, ya, karena nilai hasilnya itu yang paling tinggi, yaitu 5,2, ya. Yang berikutnya adalah kriteria Laplace atau equal likelihood, ya, yaitu keseimbangan keberlanjutan, ya. Jadi kriteria maksimumnya terjadi peristiwa yang paling disukai. Kriteria maksimumnya adalah terjadi peristiwa yang paling tidak disukai. Jadi konteks kriteria pada Laplace ini melihat dari apakah kriteria peristiwa yang akan diprediksikan itu disukai atau tidak disukai, ya. Nah, perhitungannya adalah mengukur, ya, semua peristiwa yang mempunyai probabilitas yang sama yang terjadi dengan probabilitas n1/n, ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, nanti saudara bisa lihat. Artinya perhitungannya tidak terlalu rumit. Nah, yang kami sampaikan adalah mana hasil dari perhitungan itu, artinya bagaimana membaca hasil dari perhitungan tersebut, ya. Maka kalau kita lihat dari hasil perhitungannya itu, maka kelayakan untuk kita melakukan investasi itu pilihannya adalah pada tanah atau tabungan, karena nilai hasilnya yang paling tinggi. Sehingga dari beberapa kriteria tersebut, maka kalau kita simpulkan, pilihan investasi yang paling optimal itu adalah kalau kita pakai kriteria maksimum, maka pilihannya tabungan. Kalau kita pakai kriteria maksimax, maka pilihannya adalah saham. Kalau kita pakai minimax regret, maka pilihannya tanah. Kalau kita pakai Hurwitz, maka pilihannya tanah. Dan kalau kita pakai Laplace, maka pilihannya adalah tanah dan tabungan. Jadi kalau kita simpulkan dari hasil pengambilan keputusan dalam ketidakpastian ini, maka biasanya orang akan melakukan investasi pada tanah, ya. Jadi kalau saudara lihat di sini kan pilihan untuk tanah itu kan ada 3, ya, yang dihasilkan oleh kriteria minimax regret, Hurwitz, dan Laplace. Sedangkan saham itu hanya 1 pada maksimax, tabungan itu ada 2, maksimum dan Laplace. Kenapa pada tanah? Ya, karena tanah itu harga atau nilainya akan terus meningkat. Demikian Pak Niko. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pengambilan keputusan dalam risiko, ini kan perlu pertimbangan ya Pak ya. Jadi apa saja pertimbangan yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita berikan Pak? Baik. Nah, pengelompokan kedua dalam pengambilan keputusan, ya, dalam ketidakpastian, maka ada tambahan, yaitu pengambilan keputusan dalam risiko, ya. Ada 3 tahapan analisisnya. Yang pertama, identifikasi macam-macam tindakan yang tersedia, yaitu berkaitan dengan apa risiko yang akan dihadapi. Kemudian pendugaan peristiwa yang mungkin dan probabilitasnya, artinya kemungkinan yang paling besar yang terjadi itu apa dan bagaimana probabilitasnya, atau dilihat dari probabilitasnya. Yang ketiga adalah penentuan hasil dari suatu tindakan tersebut, ya. Kembali kita menggunakan 3 pilihan investasi, yaitu saham, tanah, atau tabungan, ya.
dengan nilai prospek ekonomi yang dilihat dari cerah dan lesu, ya, karena dianggap dua peristiwa saja, yaitu peristiwanya cerah dan lesu, ya, dengan nilai koefisien masing-masing. Saudara nanti bisa lihat di tabel. Maka dalam menganalisis kepada dalam keputusan dalam risiko ini, maka cara menganalisisnya kita lihat dari sisi kriteria berdasarkan nilai harapan, yaitu rata-rata tertimbang dari hasil untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan dengan probabilitas peristiwa tersebut, ya. Sehingga jadinya kalau kita lihat, maka hasil-hasilnya adalah untuk saham 1,6, untuk tanah 3,8, untuk tabungan adalah 5. Maka kalau demikian keputusannya bagaimana? Maka keputusan kita dalam hal konteks situasi dalam risiko ini, pilihan kita yang sesuai dengan nilai harapan itu adalah pada tabungan, ya. Kenapa? Nilainya itu lebih besar. Nah, yang kedua, kita melihatnya dari sisi kriteria nilai harapan yang hilang, yaitu prinsip dari harapan yang hilang ini adalah meminimumkan kerugian karena pemilihan alternatif keputusan tersebut, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita meminimumkan kemungkinan kerugian yang akan kita hadapi dari keputusan yang kita ambil, ya. Karena gampangnya kan begini, iya dan tidak, keputusan itu kan sederhana, kan kita bisa kalau iya dan tidak. Nah, artinya yang dikatakan di sini adalah kalau kita mengambil keputusan tidak, maka ya kerugian yang kita hadapi itu bagaimana? Itu yang dimaksudkan meminimumkan kerugian karena pemilihan alternatif keputusan tertentu, ya. Jadi sekali lagi contohnya kita lihat, ya, saudara nanti lihat pada tabel, yaitu saham, tanah atau tabungan, ya, dengan koefisien pada tingkat cerah 0,4, tingkat lesu 0,6, ya, dengan masing-masing nilai. Maka setelah kita lakukan perhitungan, maka hasilnya saham 5,4, tanah 2,8 dan tabungan 2,0, ya. Untuk harapan yang hilang, maka untuk setiap tindakan penjumlahan dari perkalian antara opportunity loss dengan probabilitasnya, ya. Jadi pilihannya bagaimana? Ya, pilihannya antara, karena tadi disebutkan di sini adalah pemilihan alternatif keputusan meminimumkan kerugian, ya, alternatif keputusan, ya, tertentu. Maka pilihan di sini kita bisa lihat, ya, hasil yang kita gunakan itu kan hasilnya adalah selalu hasilnya yang paling tinggi. Berarti pilihannya adalah saham, ya. Nah, dalam keputusan, ya, yang resiko ini, maka kriteria harapan informasi sempurna itu bagaimana? Pertama, membandingkan hasil dalam keadaan informasi sempurna dengan hasil dalam keadaan risiko, ya. Jadi dalam hasil secara informasi sempurnanya itu adalah realnya dibandingkan dengan hasil dari perhitungan, ya. Kemudian nilai harapan informasi sempurna sama dengan nilai kesempatan yang hilang secara minimumnya, ya. Itu bagaimana kita jadinya menentukan pilihannya dengan melihat sekali lagi nilai harapan informasi sempurna sama dengan nilai kesempatan yang hilang secara minimumnya atau opportunity loss-nya yang paling minimum. Nilai harapan informasi sempurna merupakan jumlah maksimum yang dapat dibayar oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi sempurnanya. Keputusan dalam risiko kriteria harapan informasi sempurnanya, makanya bisa kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, pilihannya adalah keadaan risiko itu tabungan, kalau untuk cerah, lesu itu juga tabungan. Sedangkan untuk keadaan yang pasti itu kalau cerah adalah saham, kalau lesu adalah tabungan, ya. Kenapa? Karena nilai informasinya seperti yang saudara lihat nanti adalah nilai informasi sempurnanya untuk cerah adalah 5, untuk lesu adalah 0 dengan probabilitasnya 0,4 dan 0,6. Jadi kesimpulannya dalam materi terakhir pertemuan ekonomi manajer ini, bahwa dalam tindakan ekonomi manajer atau tindakan manajerial untuk pengambilan keputusan dalam kepastian dan dalam risiko itu kita harus membandingkan terhadap pertama opportunity loss yang mungkin akan kita hadapi, ya. Kemudian data-data yang
kita perlukan dan probabilitas dari kemungkinan-kemungkinan atau kondisi-kondisi yang akan terjadi. Seperti tadi misalnya kita mengelompokkan probabilitasnya terhadap cerah, sedang, dan lesu. Demikian Pak Niko. Baik, terima kasih Pak untuk pertemuan terakhir kita rekan-rekan mahasiswa ya. Terima kasih untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Jadi sekaligus ini penutup juga ya Pak ya selama 1 semester. Tetap dipahami, dipelajari, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih.